Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2 yaitu aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang keuntungan dan kerugian, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu muatan imtak yang terdapat pada materi ini, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga, kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual, bukan pembeli. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita simak video berikut. Keuntungan. Di sini ada timbangan, di mana timbangan ini mengukur berat jual dan berat beli. Di sini diketahui bahwa jual lebih berat daripada beli. Otomatis harga penjualan lebih mahal dari harga pembelian atau modal. Dapat kita simpulkan kondisi seperti ini adalah untung. Dan dapat ditarik pengertian bahwa keuntungan adalah jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Sehingga rumus untung adalah harga jual dikurang harga beli, atau U sama dengan HJ dikurang HB. U-nya adalah keuntungan atau untung, HJ harga penjualan, HB harga pembelian. Sedangkan untuk mencari persentase keuntungan atau PU, rumusnya adalah untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Ini rumusnya ya. Langsung ke contoh soal 1. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Penyelesaiannya, kita tulis diketahui harga pembelian atau HB sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian, karena dijual kembali, maka harga jualnya Rp4.200.000. Yang ditanya, persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, maka kita jawab, kita cari untungnya dulu. Sebelum menghitung persentase untung, kita mencari untungnya dulu. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Sama dengan Rp4.200.000 dikurang 4 juta. Sama dengan Rp200.000. Nah, maka persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Maka persentase keuntungan sama dengan 200.000 dibagi 4 juta kali 100%. Bisa kita sederhanakan.
dibagi 200.000 ya. 200.000 dibagi 200.000 dapat 1, 4 juta dibagi 200.000 dapat 20. Sehingga persentase keuntungan 100% dibagi 20 itu sama dengan 5%. Nah, jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Lanjut, contoh soal 2. Seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga Rp210.000 dan mendapatkan untung 5%. Tentukan harga beli barang tersebut. Nah, maka penyelesaiannya yang diketahui adalah harga jual sama dengan Rp210.000. Kemudian persentase untungnya sama dengan 5%. Yang ditanya harga beli. Maka, harga beli itu selalu 100%. Ingat ya, harga beli itu selalu 100%. Ketika penjual mengalami untung, maka harga jualnya itu 100% ditambah persentase untung. Kenapa ditambah? Karena harganya lebih besar ya dari harga pembelian. Lebih besarnya berapa? Selisihnya dari persentase untung. Nah, maka untuk mencari harga pembelian, jika diketahui persentase untung dan harga jual, rumusnya sama dengan 100%. 100% ini milik si harga beli. Dibagi, dikalinya harga jual. Mengapa dikali harga jual? Karena di soal yang diketahui harga jual. Nah, maka 100% pernya di sini tergantung pengalinya di sini. Karena pengalinya harga jual, maka pernya itu 100% ditambah persentase untung. Nah, seperti ini. Nah, maka rumus harga beli jika diketahui harga jual dan persentase untung adalah 100% dibagi 100% ditambah persentase untung dikali harga jual. Kita tulis rumusnya. Kita masukkan persentase untung dan harga jualnya. Persentase untungnya adalah 5% dan harga jualnya Rp210.000. Maka harga pembelian sama dengan 100% dibagi 105 ya, karena 100% ditambah 5% itu 105%. Dikali Rp210.000. Kemudian persennya bisa kita coret. Nah, 210.000 dibagi 105 dapat 2.000. Nah, 2.000 dikali 100 sama dengan 200.000. Jadi, harga beli barang tersebut adalah Rp200.000. Nah, rumus yang ini yang harus kalian ingat dan catat. Lanjut, untuk soal ketiga, simak video berikut. Nit, gua lagi bingung nih. Tolongin gua dong. Memangnya kamu bingung karena apa sih, Tia? Coba kamu ceritakan padaku. Nit, mamaku menitipkan barang dagangannya padaku. Dia membeli kemeja sebanyak 1 lusin dengan harga 720.000. Lalu dia memintaku untuk menjualkannya dengan syarat harus mendapatkan keuntungan sebanyak 10%. Lalu aku bingung, aku harus menjualnya dengan harga berapa ya sehingga aku mendapatkan untung sebanyak 10%. Bantu aku mikir dong. Oh, itu toh masalahnya. Saya kirain masalah apa. Itu sih hal yang mudah untuk diselesaikan. Nanti aku akan membantumu untuk menghitungnya. Sekarang kita makan aja dulu yuk. Aku udah lapar nih. Nah, pada video tersebut diketahui harga beli 1 lusin baju sama dengan Rp720.000. Kemudian berapa harga jualnya?
jika syarat untungnya itu harus 10% atau persentase untungnya sama dengan 10%. Maka yang ditanya harga jual. Nah, harga beli itu selalu 100%. Harga jual ketika mengalami untung itu lebih besar, maka 100% ditambah persentase untung. Sehingga harga jual sama dengan 100% ditambah persentase untung per, nah tergantung di sini pengalinya harga beli, karena harga beli yang diketahui, maka per yang di sininya adalah 100%. Kita tulis rumusnya. Kita substitusikan persentase untungnya dan harga belinya 10% dan 720.000 per 100% sama dengan 110% dibagi 100% kali 720.000 rupiah. Nah, persennya bisa kita coret, nolnya juga bisa kita coret, tinggal 7.200 kali 110 sama dengan 792.000. Jadi, harga jual satu lusin baju agar mendapat untung 10% adalah 792.000. Tapi kalau misalnya ingin menjual satuan, satu lusin itu sama dengan 12 buah. Nah, maka harga jual satu baju itu 792.000 dibagi 12 sama dengan 66.000 rupiah. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Selanjutnya kita lanjut ke kerugian. Nah, di sini ada timbangan, di mana timbangan ini mengukur berat beli dan berat jual. Nah, di sini diketahui bahwa beli lebih berat daripada jual. Otomatis harga pembelian atau modal lebih mahal daripada harga penjualan. Dapat kita simpulkan kondisi seperti ini adalah rugi. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian adalah jika harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Adapun rumus rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Sedangkan untuk mencari persentase kerugiannya adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Contoh soal 1. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 4 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 3.800.000 rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, maka penyelesaiannya yang diketahui harga belinya 4 juta rupiah. Harga jualnya 3.800.000 rupiah. Nah, maka yang ditanya persentase kerugian. Nah, kita hitung dulu ruginya. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga belinya 4 juta rupiah, kemudian harga jualnya 3.800.000 rupiah. Nah, maka sama dengan 200.000 rupiah. Nah, maka persentase kerugian sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. Ruginya 200.000 rupiah per harga belinya 4 juta rupiah kali 100%. Maka kita bagi 1/20. 100% dibagi 20 sama dengan 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Lanjut ya. Contoh soal 2. Sepeda motor dijual dengan harga 9 juta rupiah dengan mengalami kerugian 10% dari harga beli. Berapa harga beli sepeda tersebut? Nah, maka penyelesaiannya diketahui harga jual 9 juta rupiah. Kemudian persentase kerugiannya 10%. Nah, yang ditanya harga pembelian. Nah, harga pembelian itu selalu 100%. Kemudian harga penjualan 100% dikurang persentase kerugian. Maka harga jual ketika mengalami rugi itu justru dikurang atau berkurang karena harganya berkurang, makanya dikurangi persentase kerugian. Maka harga pembelian itu sama dengan 100% dibagi, karena di sini harga penjualan, maka pernya itu 100% dikurang persentase kerugian. Nah, ini rumus yang harus kalian ingat dan catat.
Nah, kita tulis rumusnya. Kemudian disubstitusikan persentase kerugian dan harga jualnya. 100% dibagi 100% dikurang 10% kali 9 juta rupiah. Sama dengan 100% dibagi 90% kali 9 juta rupiah. Maka kita coret persennya. 9 juta dibagi 90 sama dengan 100.000 rupiah. 100.000 rupiah kali 100 sama dengan 10 juta rupiah. Nah, jadi harga beli sepeda motor tersebut adalah 10 juta rupiah. Nah, itulah tadi materi mengenai keuntungan dan kerugian. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.